Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas materi mengenai glikolisis. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, saya Michelle selaku host di podcast kali ini. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu juga, mulai dari kakak ini coba. Perkenalkan, nama saya Kak Kirana. Saya Nurul Maulia. Saya Aurel. Saya Miftahul Jannah. Saya Muhammad Syiful Fahri Abi. Saya Syadul Ramadana. Saya Daman Ubra. Dan saya Ainur Zaku Hikasi. Oke, setelah kita perkenalan, mungkin langsung saja kita masuk ke materi glikolisis. Ada yang bisa bantu jelaskan, glikolisis itu apa sih? Saya. Intinya, glikolisis itu proses pemecahan glukosa jadi 2 molekul pirufat. Tempatnya itu di sitoplasma. Dan hebatnya dia bisa jalan tanpa oksigen. Jadi kayak mesin darurat sel gitu. Oke guys, setelah mendengarkan penjelasan mengenai materi glikolisis tadi, langsung saja kita masuk ke tahap-tahapnya. Jadi glikolisis itu ada 10 tahap. Nah, 5 tahap pertama disebut fase investasi energi. Seperti yang ada di gambar di atas itu ada gambar dari tahap pertama sampai tahap kelima. Jadi siapa nih yang mau jelaskan dari tahap pertamanya dulu? Saya deh. Oke, Ayu silakan. Tahap pertama, glukosa akan langsung ditangkap sama enzim heksokinase. Dikasih fosfat dari ATP akan menjadi glukosa 6 fosfat. Oh, yang kayak gambar di atas ya? Jadi itu kayak dikasih segel biar nggak keluar dari sel lagi. Betul. Terus tahap 2 glukosa 6 fosfat diputar bentuknya jadi glukosa 6 fosfat sama enzim fosfoglukosa. Jadi kayak diposisikan dulu biar lebih gampang diproses. Lanjut, tahap 3 penting sekali. Fruktosa 6 fosfat dikasih fosfat lagi sama enzim PFK1. Jadi fruktosa 1,6 bisfosfat ini ibaratnya kayak gerbang tol. Kalau macet di sini, ya semua proses ikut ke stop. Oh, jadi kayak jam pulangnya semansa ya? Semua itu stop. Betul. Bisa jadi. Berarti seperti yang gambar di atas yang terjadi fruktosa 1,6 bisfosfat ya? Iya, betul sekali. Jadi Pas yang banget. tempatnya Pas banget. Nah, tahap 4, fruktosa 1,6 bisfosfat dipotong jadi 2 bagian, DHAP dan G3P. Jadi satu molekul glukosa udah terbelah 2 nih. Nah, tahap yang kelimanya itu DHAP diubah jadi G3P. Jadi sekarang kita punya 2 G3P yang sama, siap masuk ke fase berikutnya. Tapi ingat, sampai tahap ini kita udah keluar modal 2 ATP, makanya dibilang fase investasi energi. jadi yang keluar duanya itu yang di fase itunya ya? Ya. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke fase kedua guys, yaitu fase panen energi. Siapa nih yang melanjutkan? Saya. Nah, tahap ke-6, tiap G3P diolah sama enzim G3P dehidrogenase, hasilnya jadi 1,3 bisfosfogliserat sambil ngasih 1 NADH per G3P. Karena ada 2 G3P, totalnya 2 NADH. Jadi totalnya itu menjadi 2 NADH ya? Ya, betul. Lanjut tahap 7. 1,3 bisfosfogliserat ngasih fosfat ke ADP lewat enzim fosfogliserat sinase. Dari sini kita dapat ATP. 2G3P berarti dapat 2 ATP. Modal mulai balik ini. Oh, berarti sama dengan yang di sebelah kanan itu, yang 1,3 bisfosfogliserat ya, Jadi menghasilkan ADP dan ATP. Jadi modalnya itu balik ya? Iya, betul sekali. Tahap 9-nya gimana? Terus tahap 9 atau tahap 8? Oh, tahap 8. Oh, tahap 8. Nah, tahap 8, 3 fosfogliserat dipindahin posisi fosfatnya jadi 2 fosfogliserat sama enzim fosfogliserat mutase. Kayak geser kursi biar pas gitu. Oke, berarti. Lanjut guys.
Tahap 9, 2 fosfogliserat diubah jadi PEP sama enzim enolase. Nah, PP ini ibarat full charger, energi tinggi banget. Dan terakhir, tahap 10. PEP ngasih fosfat ke ADP lewat enzim piruvat kinase. Jadilah ATP lagi. Total 2 ATP dari tahap ini, akhirnya tiap glukosa menghasilkan 2 piruvat, 2 NADH, dan 4 ATP. Kalau dihitung bersih, jadi 2 ATP. Wah, nggak terasa ya guys. Kita sudah menjelaskan pengertian dan 10 tahap glikolisis dari tahap pertama sampai tahap ke-10 ini. Wow. Nah, sekarang kita sambungin ke kehidupan sehari-hari. Oke. Piruvat ini bisa masuk 2 jalur. Gimana Kalau tuh? kalau ada oksigen, lanjut ke mitokondria buat siklus Krebs. Kalau enggak ada oksigen, masuk fermentasi. Ada yang bisa kasih contohnya? Contohnya di otot kita pas olahraga berat. Piruvat berubah jadi asam laktat. Itu yang bikin pegel. Nah, kalau lagi, piruvat berubah jadi etanol sama CO2. Itu yang bikin roti bisa ngembang, guys. Jadi jelas, glikolisis nggak cuma teori. Oh, jadi kalau bikin roti itu bisa ngembang karena ini ya, etanol sama CO2. Ya, begitulah kira-kiranya. Berarti glikolisis ini juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, sangat betul. Oke, jadi lengkap banget ya guys. Mulai dari penjelasan tahap 1 sampai tahap 10, kita sudah mengetahui gimana tahap-tahapannya dan bagaimana dia di kehidupan sehari-hari ternyata juga berfungsi dan ada manfaatnya. Oke. Jadi bisa disimpulkan glikolisis itu kayak bisnis ya. Awalnya keluar modal, akhirnya panen hasil. Ya. Betul. Walaupun ATP yang dihasilkan nggak banyak, prosesnya cepat dan bisa jalan tanpa oksigen. Oh, dia bisa jalan tanpa oksigen? Iya, bisa. Dan itu yang bikin glikolisis penting banget. Jalur darurat yang bikin kita tetap hidup di kondisi genting. Oke guys, alright. Kayaknya cukup dulu ya obrolan kita mengenai glikolisis. Dan sini kita sudah tahu penjelasannya bagaimana. Terus tahapnya dari tahap 1 sampai 10 juga kita sudah tahu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita bisa mengambil makna sesuatu dari glikolisis dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas penjelasan. Dan dari penjelasan tahap 1 sampai 10 itu tadi dan seperti yang ada di gambar itu, kita sudah mengerti bagaimana tahap-tahap awal sampai tahap akhirnya. Terima kasih untuk kesempatannya yang sudah menjelaskan materi mengenai glikolisis ini. Terima kasih semuanya. Iya. Bisa say hi ke kamera dulu. Inilah penjelasan kita mengenai materi glikolisis.